Kembali lagi di program ini Nawah bersama PJ Direktur Umum PDAM Kota Makassar. Satu hal yang sangat menggembirakan tadi bahwasanya per hari ini Kamis ya, Amin ya. Per hari Kamis tanggal 29 Maret 2022 salah satu instalasi yang mensuplai air bersih ke warga Kota Makassar itu kembali bisa difungsikan setelah 2 tahun tidak dimaksimalkan penggunaannya. Nah, ini sudah barang tentu merupakan pencapaian yang positif juga dari PDAM Kota Makassar sehingga minimal bisa memenuhi kebutuhan air minum untuk warga Kota Makassar. Untuk lebih detailnya saya kembali bertanya ke Om Ben. Ini instalasi ini 2 tahun kira-kira apa yang menyebabkan ini Om Ben sehingga tidak beroperasi ini barang? Jadi walau apa penyebabnya, saya tidak mau menceritakan apa yang di direksi yang lama. Yang pasti ketika saya masuk dapat keluhan dari masyarakat utara kota, khususnya daerah Tallo yang tidak mendapatkan air. Kemudian saya mencari, ternyata kita punya reservoir di Jalan Gatot Subroto yang mangkrak selama 2 tahun. Itu yang saya segera langsung melakukan peremajaan, menambal semua kebocoran bak, kemudian mengganti pompa yang baru, karena kapasitas di situ untuk mensuplai air ke utara kota, khususnya di makam Raja-Raja Tallo, Aspol Tallo dan sekitarnya, itu kapasitas reservoirnya adalah 1 kali 50 liter per detik dan inline-nya juga ada 30 liter per detik. Hari ini sudah saya resmikan dan resmi beroperasi. Mudah-mudahan sebentar malam setelah tekanan air sudah normal, masyarakat yang di utara kota, khususnya di kawasan pemakaman Raja-Raja Tallo sudah bisa menikmati air bersih dari PDAM Kota Makassar. Ya, alhamdulillah ya. Dan itu memang saya janjikan pada saat Rakorsus Makassar menuju Kota Pers, saya sudah janjikan sebelum Ramadan, dan hari ini ini bukan lagi janji ya Om ya? Sudah ditunaikan. Nah, kapasitas suppliernya sendiri ini seperti apa? 50 liter per detik. 50 liter per detik. Mestinya dia sampai ke Newport. Tapi di Newport itu kan tidak perlu gitu. Yang perlu kita layani masyarakat dulu. Jadi cakupan pelayanannya itu sampai di Newport dan utara kawasan pemakaman Raja-Raja Tallo. Saya yakin dengan terobosan ini, saudara-saudara kita di sektor utara Makassar ini insya Allah akan lebih tersenyum, terlebih lagi menghadapi Ramadan ini Om. Amin. Karena di Ramadan juga kita sudah meluncurkan program bahwa semua masjid-masjid yang ada di Kota Makassar selama bulan Ramadan 1 bulan ini itu pemakaian airnya saya gratiskan. Gratis? Ya, gratis. Iya. Tidak ada pembayaran? Tidak ada. Untuk masjid? Artinya tagihan di bulan berikutnya mereka tidak usah bayar. Iya, selama bulan Ramadan. Nah, pemirsa, ini langkah taktis yang sangat dirasakan efek positifnya oleh masyarakat nantinya, khususnya umat muslim yang insya Allah menjalankan ibadah puasa, karena kita ketahui bahwasanya kebutuhan air itu volumenya akan terus meningkat selama bulan Ramadan, terutama di masjid-masjid. Nah, di bawah kepemimpinan Wali Kota Pak Ramdan Pomanto, ditindaklanjuti oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar, insya Allah itu digratiskan pembayarannya selama Ramadan. Ya. Ini kira-kira apa yang memotivasi Om Ben dan kawan-kawan di PDAM Makassar sehingga timbul ide seperti itu? Sebelumnya kan tiap tahun juga kita Ramadan, tapi tidak ada pernah gratis selama di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa ini Om Ben? Karena sebagai perusahaan yang dianggap cukup maju, tentu kita juga punya CSR kan. CSR itulah sebenarnya yang kita distribusikan kepada masyarakat, kita kembalikan kepada masyarakat CSR-nya perusahaan. Jadi masyarakat yang belum teraliri, masjid-masjid yang belum teraliri jaringan PDAM Kota Makassar itu bisa menghubungi kami, kemudian menyiapkan tandon, nanti suplai air kita suplai melalui mobil tangki. Ada 13 mobil tangki yang kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Ini siap melayani semua di segala sektor Kota Makassar. Untuk cakupan di Kota Makassar kami siapkan. Dan itu gratis ya Om Ben? Gratis. Benar-benar. Om Ben, ini sejak 3 bulan terakhir, secara otomatis volume waktu Om Ben dengan keluarga itu kan tanda kutip sedikit berkurang. Kira-kira bagaimana Om Ben mentaktisi Om Ben supaya
bisa tetap seperti tahun-tahun sebelumnya? Alhamdulillah, istri saya betul-betul ibu rumah tangga yang paham dengan kerja-kerja saya. Saya sejak masuk di Perumda Kota Makassar, rata-rata jam pulang saya sampai jam 8 malam. Atau ba'da isya, baru saya pulang ke rumah. Pagi jam 7 sudah ngantor lagi. Alhamdulillah kualitas waktu yang betul-betul saya maksimalkan ketika hari libur. Baru bergabung sama anak istri. Sabtu Minggu ya Om ya? Sabtu Minggu. Tidak boleh diganggu? Enggak, tetap HP saya tidak pernah tertutup. Iya betul. 24 jam aktif, anytime, anywhere, saya bisa dihubungi. Om Ben, sebenarnya kan Om Ben ini lawyer ini Om Ben. Ya. Lawyer. Pernah tidak terpikirkan di kepalanya Om Ben akan diberi amanah menjadi PJ Direktur PDM Kota Makassar? Ya, sebelumnya saya tidak pernah berpikir akan diberi amanah oleh Pak Wali, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Bahwa sebagai advokat tentu kita juga punya pengalaman-pengalaman mengawal atau menangani perkara-perkara terkait perusahaan. Ya, itu saja modal saya. Dengan percaya diri, dengan berprinsip manjada wajada, di mana ada kemauan, di situ ada keberhasilan. Ya, saya terima saja amanah yang diberikan kepada saya. Ya. Sebagian orang mengatakan, Om Ben, kerja lawyer itu sistem monitoringnya seperti di era kolonial Jepang. Betul tidak itu Om Ben? Saya kira tidak begitu. Oh, lawyer hari ini kan kita harus profesional. Yeah. Nah, lawyer itu bicara kepercayaan. Maksud saya begini Om Ben, sistem monitoring. Ya. Karena lawyer kan paham regulasi, ya. paham ini, paham aturan. Ya. Nah, untuk penerapannya itu kan sebagian kawan-kawan di luar sana mengatakan, wah, siksa itu kalau kita mau macam-macam karena mereka tahu aturannya seperti itu. Justru karena backgroundnya lawyer, saya malah lebih berhati-hati karena kita tahu aturan kan. Ya, jangan sampai kita yang mengerti hukum kemudian kita pula yang melanggar hukum. Mestinya yang paham hukum itu yang harus menegakkan aturan, bukannya kita yang melanggar aturan. Jadi alhamdulillah dengan profesi advokat itu yang menjaga saya malah. Ya. Om Ben, jika ada, mudah-mudahan tidak ada Om Ben. Ya. Nah, kita kan berbicara berandai-andai ke depannya, jika ada salah satu di antara anggota keluarga besar PDAM Makassar yang sedikit terpeleset, langkah taktis apa yang Anda lakukan? Kalau saya sih tidak basa-basi kalau hal-hal yang terkait penyimpangan, apalagi masalah keuangan, sudah saya sampaikan saya orang pertama yang harus melaporkan dia. Jadi karena kerja baik-baik saja, jangan menyimpang. Apalagi kalau menyimpang perkara yang subordinasi misalnya atau bukan menyangkut kerugian perusahaan, ya bisa saja kita. Tapi kalau sudah menyangkut uang, tidak ada basa-basi, harus saya tindaki. Harapan Anda ke depannya untuk PDAM Kota Makassar seperti apa, Om? Harapan saya dia harus lebih baik. Perumda Kota Makassar harus lebih baik, harus taat asas harus bisa menyetor PAD. Lebih baik di sektor apanya, Om? Lebih baik dari sektor pendapatan. Karena pendapatan ini yang menjamin perusahaan itu bisa melakukan kewajibannya terhadap pemerintah kota, yaitu membayarkan dividen. Di 2021 kemarin, Perumda Kota Makassar itu tidak menyelesaikan dividen ke pemerintah Kota Makassar. Di tahun ini, target PDAM untuk dividen Kota Makassar sebesar? Insya Allah saya akan berupaya supaya tahun 2022 kita bisa menyetorkan dividen kepada pemerintah Kota Makassar. Volumenya minimal berapa, Om? Kalau ancang-ancang laba yang kita targetkan di LKP 2022 itu 30 miliar. Ya, kemungkinan dividen yang bisa kita setorkan di kisaran 10 miliar. Target laba sendiri, Om, sudah ada target laba titik cerah mengarah ke sana? Sudah. Di Februari ini laba perusahaan kita sudah masuk ke 8 miliar. Di Januari sampai Februari. 8 miliar? 8 miliar. Bersih ya, laba bersih ya? Iya, dari target di LKP itu 30 miliar. Masih terkejar ini yang sisa 22 miliarnya ke depan? Insya Allah dengan kerja-kerja yang seperti sekarang, target itu bisa tercapai. Bisa tercapai. Ya. Dengan program kerja yang Om Ben sebutkan tadi itu, ya. Mudah-mudahan. Quick Respon, onde-onde, dan terakhir sistem digitalisasi untuk pelanggan itu bisa teraplikasi dengan bagus. Om Ben optimis target
30M tahun 2022. Ya. 30M ya? Saya optimis tapi karena saya di PDM ini tidak mau memperkaya diri. Saya bekerja saja. Om Ben tanpa sedikit pun beban mengatakan saya ini mau bekerja saja, walaupun saya ini pejabat publik, saya tidak ingin memperkaya diri. Niat saya memperbaiki PDAM dari hal-hal yang sebelumnya belum sempat diperbaiki, pelan-pelan secara teknis, secara sumber daya manusia, secara sistem kerja. Insya Allah akan ada perubahan yang maksimal. Om Ben ya, kita berharap juga, kita doakan Om Ben di bawah kepemimpinan Om Ben ini PDAM Kota Makassar bisa jauh lebih baik, bahkan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan Kota Makassar, ya, sumber yang bisa meningkatkan PAD Kota Makassar sehingga follow up-nya ke masyarakat juga akan terasa, Om Ben. Terima kasih banyak Om Ben atas waktu dan sikapnya. Iya, Kakak. Insya Allah kami doakan, kami support. Amin. Ya, agar Allah. apa yang kita rencanakan 3 bulan terakhir ini bisa teraplikasi dengan baik. Ya. Terima kasih pemirsa News TV Makassar. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.